of Calvary. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan dengan penuh semangat, dengan penuh rasa syukur kita mau nyatakan Yesuslah satu-satunya sumber dari segalanya. Amin. Mari katakan. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar tenang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah satu-satunya, one, two. Kaulah satu-satunya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar tenang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Sebab Kaulah alasan, Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkan-Mu. 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 Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Hidupku takkan sama. Hidupku takkan sama. Hidupku takkan sama. Ini keyakinan kami Tuhan. Kehidupan kami tak akan sama karena kami tahu Engkau ada di dalam kami.
itu kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu kasih-Mu, kami perlu firman-Mu. Agar setiap langkah kehidupan kami senantiasa layak di hadirat-Mu. Penuhi hati kami Tuhan dengan hadir-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan. Bahwa ku datang dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Ini kami Tuhan, penuhi hati kami dengan penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bahwa ku datang dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan,
rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menghadap-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih kalau saat ini Tuhan masih memberikan kekuatan dan kesehatan bagi setiap kami. Saat ini Bapa, kami mau duduk diam, mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biarlah kami boleh mendapatkan pencerahan untuk kami menjalani kehidupan ini Tuhan. Hamba berdoa secara khusus agar Tuhan menerangi hati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan dan melihat tayangan ini. Hidup mereka diubahkan. Hidup mereka menjadi semakin serupa dengan gambaran Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau yang berdaulat atas pemberitaan firman Tuhan ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat sore, Year of Calvary. Terima kasih karena teman-teman mempercayakan pelayanan ini pada saya. Saya sungguh mengucap syukur untuk tugas pelayanan ini. Dan saya juga ingin mengapresiasi teman-teman semua yang sudah mempersiapkan pelayanan streaming ini sebaik mungkin. Saya percaya ketika teman-teman lakukan ini dari hati yang mengasihi Tuhan dan mempersiapkan segala sesuatunya sebaik mungkin, itu menyenangkan hati Tuhan dan memberkati semua teman-teman yang menyaksikan. Amin. Pada tanggal 19 November 2019, pemerintah China mengumumkan bahwa salah satu dari penduduknya terpapar virus corona. Ya, kita tahu setelah itu apa yang terjadi. Betul, satu kota Wuhan itu terpapar. Dan apa yang dilakukan? Kita tahu bahwa kota Wuhan akhirnya di lockdown. Ternyata virus itu sudah terlanjur menyebar nih. Nggak hanya kota Wuhan aja. Kemana? Kita tahu. Ke Italia, yang kita tahu bersama bahwa angka kematiannya mencapai 10.000 orang loh. Nggak main-main ini virus. Bahkan sampai saat ini akhirnya per tanggal 31 Maret kemarin saya baca informasi bahwa angka kematian di Indonesia itu mencapai 130-an dengan 1.528 kasus. Bayangin, bukan main-main, virus ini sangat memberikan dampak yang luar biasa. Gak hanya di aspek kesehatan teman-teman. Teman-teman harus tahu bahwa pemerintahan, ekonomi, semuanya ini mengalami dampak yang luar biasa. Dan dampaknya bukan dampak yang positif, tetapi dampak yang negatif. Mereka jadi khawatir, mereka jadi takut. Kemarin saya
dihubungin teman saya, satu orang dari Lampung. Dia bilang, gimana di Jakarta? Saya bilang, ya kami semua dalam lindungan Tuhan. Kami di Lampung sudah khawatir dan takut sekali karena perumahan portal-portalnya sudah ditutup. Dan dia bilang bahwa ketika dia sedang chat sama saya, air matanya pun keluar gitu. Saking takutnya, kekhawatirannya benar-benar yang luar biasa gitu. Itu dampak dari sebuah virus, teman-teman. Nah, saya mau kasih tahu, dosa itu sama seperti virus yang saat ini kita tahu. Dosa pertama itu kita tahu dilakukan oleh Adam dan Hawa. Dan setelah Adam melakukan dosa, mulai deh. Karena Adam memiliki keturunan, dari keturunan sampai kepada kita semua manusia, semuanya kena virus dosa. Dan menyedihkannya, orang atau manusia nggak akan pernah bisa menyembuhkan dirinya sendiri dari dosa. Nggak akan pernah bisa. Sama seperti virus corona nih, yang sekarang kita lagi coba untuk cari vaksinnya apa. Tapi bersyukur, vaksin untuk dosa ini itu diberikan hanya melalui karya penebusan Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu siapa yang percaya di dalam Kristus Yesus akan diselamatkan dan terbebas dari semua ikatan dosa itu. Konsekuensi dosa sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Nah, saya percaya teman-teman semua yang ada di rumah, kalian semua yang sudah percaya mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita semua sudah dinyatakan benar di hadapan Tuhan. Amin? Kita semua dinyatakan benar. Pertanyaan selanjutnya nih, setelah teman-teman dinyatakan benar dan sebagai orang-orang kudus, apa selanjutnya? Setelah kalian jadi orang Kristen, dinyatakan benar, terbebas dari konsekuensi dosa, terus ngapain? Ada dua pertanyaan yang diberikan kepada saya. Bagaimana menghadapi dosa? Saya mau bilang gini. Yang mana yang betul menurut teman-teman? Kain membunuh Habel, maka dia berdosa, atau karena dosa Kain membunuh Habel? Dan jawaban yang benar adalah karena dosa Kain membunuh Habel. Karena dosa juga kita semua terjebak di dalam keburukan dan kesalahan. Ini dampak dosa yang kita gak pernah bisa hindarin, teman-teman. Bahkan anak kecil pun tanpa harus diajarin dosa, mereka lakukan itu. Saya ingat waktu kecil sebelum saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya pernah mencuri uang mama saya. Jadi ketika mama saya lagi tidur, saya pergi ke kamar dan saya buka lemarinya, saya ambil uang. Tahu jumlah uang yang diambil? 500 perak. Tapi itu pun dosa, teman-teman. Gak ada dosa kecil, gak ada dosa besar. Itu semua dosa dan itu semua dibenci oleh Tuhan. Nah, kembali. Ketika teman-teman sudah dibenarkan oleh darah Kristus, sekarang apa yang harus kita lakukan nih sebagai orang-orang benar? Ketika kita sudah di-justify, sekarang kita ngapain? Nah, mari kita buka bersama-sama di dalam Roma pasal yang ke-6. Ini pertanyaan bagaimana menghadapi dosa. Demikianlah firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-6, ayat yang pertama. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Teman-teman, Rasul Paulus ketika pasal ke-5 menjelaskan bahwa orang-orang Kristen
sudah dibenarkan melalui iman kepada Yesus Kristus, statusnya sudah dinyatakan benar, pasal ke-6 ini dia membuka diskusi mengenai apa? Mengenai bagaimana cara hidup orang benar setelah dibenarkan statusnya. Setelah mereka memperoleh kasih karunia. Karena orang-orang Kristen sudah tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Tidak seperti orang Yahudi, sampai saat ini pun mereka masih hidup di bawah hukum Taurat. Di pasal ke-6 ini kita dikasih tahu apa yang harus kita lakukan, bagaimana cara menghadapi dosa. Karena gini, ketika orang sudah dibenarkan di dalam Tuhan Yesus Kristus, natur dosanya itu masih ada di dalam dirinya. Natur dosa masih ada di dalam orang percaya. Tapi tunggu dulu. Bedakan antara natur dengan bertekun, atau yang saya mau katakan di sini habitat melakukan dosa. Coba perhatikan di sini. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan, bolehkah kita bertekun? Beberapa versi Alkitab ketika saya mencoba melihat, kata bertekun di sini itu setara dengan tinggal, abide. Itu saya boleh pakai analogi seperti ikan, dia tinggal di air laut. Habitatnya air laut. Habitatnya di air. Apa yang dia lakukan? Dia hidup di situ, dia berenang di situ, dia cari makan di situ. Dan dia menikmati itu karena memang hidupnya di situ. Nah, itu yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Kata bertekun di sini artinya apa? Habitat kita udah bukan di dosa lagi. Habitat kita sebagai orang benar bukan hidup dan menikmati dosa, teman-teman. Karena kita semua sudah dibenarkan ini oleh Kristus. Kita dibebaskan dari virus dosa. Saya cuma lagi bayangin. Kan ada tuh kasus-kasus yang sudah sembuh ya dari virus corona kan. Terus tiba-tiba dia bilang gini, "Ore, aku sudah sembuh," gitu. Terus tiba-tiba dia samperin, "Mana ya? Mana yang kena virus corona ya? Saya samperin deh." Kan itu kan konyol. Itu konyol. Kalau memang kita sudah dinyatakan sembuh, gak mungkin dong kita mau coba cari-cari mana sumber virus. Atau kita sudah dinyatakan dosa, bebas dari dosa. Mana dosa ya? Gue mau samperin. Oh, teman-teman, kita sedang mencobai Tuhan, teman-teman. Dan teman-teman harus tahu, kita itu masih terjebak di dalam natur dosa. Yang nanti akan dibebaskan ketika kita kembali kepada Bapa, apapun Tuhan nanti datang menjemput kita. Baru kita terbebas dari situ. Tapi selama kita hidup di dunia ini, kita masih ada dalam natur dosa. Dan apa yang harus kita lakukan? Tidak boleh nih, dia bilang. Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya makin bertambah kasih karunia itu? Paulus menjelaskan. Sekali-kali tidak, tanda seru. Wow. Jadi saya mau katakan, untuk menghadapi dosa, jangan kompromi. Titik deh. Untuk dosa, jangan kompromi. Bertekun, habitat itu kita harus tinggalin, teman-teman. Gak bisa. Nah gini, saya mau kasih tahu. Kak, gimana Kak? Kalau kita lakukan dosa tuh gimana? Misalnya nyontek. Well, kalau kalian sadar bahwa itu dosa, kalau kalian sadar bahwa ketika kalian melakukan nyontek itu dosa, artinya Roh Kudus sedang berbicara kepada kalian, kita semua yang melakukan dosa itu, bahwa dosa nyontek itu harus kalian beresin. Jadi apapun dosa yang kalian lakukan, kita semua lakukan, Tuhan lagi kasih tahu, anakku, dosa ini kamu belum beresin. Ayo, keluar dari situ. Habitat kamu bukan di situ lagi, keluar. Kalian yang masih suka bohong, kalian sadar bahwa kebohongan itu adalah dosa yang belum kalian bereskan di hadapan Tuhan. Ayo keluar dari situ. Bukan sebagai orang Kristen akhirnya terjebak di dalam rasa penyesalannya. Oke, betul, menyesal. Tapi langkah praktisnya apa setelah tahu bahwa itu dosa? Cuma satu, kalian disadarkan bahwa itu dosa yang belum beres di dalam hidup kita semua. Jadi keluar dari situ. Jangan lama-lama, jangan menikmati dosa itu, teman-teman. Dan itu kalau kalian menikmati atau kita semua menikmati itu, jangan-jangan kita masih hidup di dalam habitat dosa. Udah gitu bertekun lagi. Bedain antara kepleset dengan berselancar.
Kalau kepleset ya udah kepleset gitu. Tapi kalau berselancar kalian nikmatin gitu dosa gitu kan. Ya nyontek ya udah oke nyontek gitu kan. Ngomong kotor gitu kan ya. Wah aduh nikmat banget gitu kayaknya ngomong kotor itu ya. Kayak nggak ada filter gitu ya kalau ngomong gitu. Nah apa yang membedakan kita dengan anak-anak dunia ini? Kalau seandainya cara hidup kita sama dengan mereka. Tadi seperti pujian katakan, hidupku takkan sama. Nah, lagu itu benar-benar mewakili hati kita gak sih sama Tuhan? Jadi, kata bertekun di sini, Paulus kasih tahu, keluar dari habitat dosa. Teman-teman coba refleksikan ayat ini dengan apa? Menuliskan secara pribadi. Dosa apa yang kalian masih lakukan? Dosa apa? Akuin itu di hadapan Tuhan. Saat ini juga kalian tulis dosa apa? List dosa apa yang harus kalian lakukan. Udah gitu, coba kalian berdoa sama Tuhan. Sepakati dosa mana yang mau kalian beresin dulu satu persatu. Buat tenggang waktu, buat catatan-catatan waktu kapan kalian melakukan dosa itu. Dan kalian beresin satu persatu. Saya percaya dengan kekuatan daripada Roh Kudus yang sudah tinggal di dalam hatimu dan dalam hatiku, Dia akan menguatkan kita untuk bisa memenangkan pencobaan-pencobaan itu. Amin. Jadi tahu ya, tidak kompromi, keluar dari habitat dosa. Selesai. Karena kamu dan saya adalah orang-orang benar. Sekarang kita ini hidup di dalam proses dijadikan benar, artinya dikuduskan, dibersihkan. Karena yang pertama kalian sudah dibenarkan, selanjutnya kita semua harus dibersihkan, dikuduskan. Gitu. Disucikan. Nah, disucikan ini bicara proses sebagai orang Kristen. Tentunya ada jatuh bangun gak? Ya ada. Tetapi ketika teman-teman jatuh di dalam dosa, buru-buru bangkit dan sadar bahwa ketika teman-teman jatuh, tadi ternyata ada kulit pisang yang harus kalian beresin supaya kalian gak jatuh lagi. Gitu. Oke. Itu yang pertama, jangan kompromi ya teman-teman ya. Saya percaya firman Tuhan disampaikan ini akan memerdekakan teman-teman semua dari dosa. Selanjutnya apa? Kita lihat. Ayat yang ketiga. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Nah teman-teman, Paulus ini kasih etimologi baptis. Saya nggak tahu kata baptis di sini itu tidak diterjemahkan, tetapi hanya di-copy aja. Karena memang bahasa aslinya pun baptis. Yang sebenarnya punya arti, yaitu ditenggelamkan atau dicelupkan artinya. Jadi kalau dikatakan di sini, atau tidak tahukah kamu bahwa kamu semua yang telah dibaptis. Jadi kalau teman-teman, saya juga kalau kita masih bertekun dalam dosa, nih jangan-jangan kamu gak tahu kalau kamu itu sudah dibaptis, ditenggelamkan. Gini teman-teman, ditenggelamkan dalam apa? Dalam kematian Kristus. Nah konsep tenggelam di sini, ini sama seperti konsep ketika teman-teman yang sudah mengambil keputusan terima Tuhan Yesus, kemudian dibaptis dengan cara diselamkan ke dalam air, yang mana seluruh tubuh kita itu tenggelam oleh air. Nah sekarang apa konsepnya? Kalau kita semua sudah ditenggelamkan di dalam kematian Kristus, seluruh tubuh kita, seluruh aspek kehidupan kita, artinya itu sudah mati semua. Sudah mati semua di dalam Kristus. Kematian Kristus dan kita menjadi satu dengan kematiannya, artinya semua hal, semua aspek dalam hidup kita itu harus mencerminkan kematian Kristus. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang kelima mengatakan di dalam Kristus tidak ada dosa. Maka di dalam kematiannya pun itu membuat kita harusnya tidak meresponi dosa. Karena orang mati kalau ditampol sekalipun dia nggak akan respon. Dicubit kamu ajak ngomong juga dia nggak akan respon. Itu konsep kematian terhadap dosa. Artinya apapun yang membuat kamu melakukan dosa kamu nggak akan respon.
Itu dulu. Jadi kita harus tahu nih, kita udah mati belum sih dengan Kristus? Atau kita masih coba diajak cabut sama teman ya kan? Boleh juga nih, mumpung pelajarannya juga nggak asik nih. Atau mungkin gurunya juga, gue sebelin sama gurunya, diajak cabut gitu. Nggak kayak gitu kan? Artinya itu kita masih meresponi, artinya kita masih hidup di dalam dosa. Namanya mati, udah mati. Nggak akan responin itu. Nah teman-teman, di dalam kematian ini teman-teman, kematian terhadap dosa teman-teman. Teman-teman harus perhatikan kehidupan teman sekalian. Jadi gini, teman-teman yang tahu kapan teman-teman bisa berkesempatan melakukan dosa. Dan hindari itu. Jangan sampai teman-teman akhirnya, nggak apa-apa lah, dikit-dikit aja. Nggak ada teman-teman. Dosa itu sama seperti virus. Yang tiba-tiba, udah terpapar aja. Nggak bisa. Jadi teman-teman harus benar-benar tetapkan pilihan, tetapkan keputusan bahwa ini dosa, ini enggak. Yang enggak yang harus saya ambil. Jangan yang dosa. Artinya kalau dosa berarti kita masih meresponi di dalam dosa itu. Artinya kita hidup di dalam dosa. Mati artinya seluruh aspek hidup kita enggak meresponi dosa lagi. Dengan demikian, ayat keempat, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia. Lihat, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematiannya. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Seperti itu. Jadi setelah mati, tenggelam semua oleh karena kematian di dalam Kristus, kita juga bangkit dengan hidup yang baru, bersama kehidupan Tuhan Yesus. Kata Paulus di dalam Galatia 2 ayat 20, hidupku yang kuhidupi sekarang ini bukanlah aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Perkataan yang sama, apakah muncul tidak di dalam hati kita? Perkataan sama berlaku enggak? Hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus dalam aku. Coba teman-teman, maknai kematian dan kebangkitan Kristus dengan langkah praktis untuk teman-teman tidak meresponi dosa itu lagi. Mau sampai kapan teman-teman kompromi dengan dosa yang sama? Coba saya mau tanya. Emangnya gak capek jadi orang Kristen? Dan teman-teman tahu itu dosa, teman-teman masih lakukan aja. Emangnya gak capek? Itu capek banget teman-teman. Bukan hanya itu menghambat pertumbuhan manusia rohani kita semua ketika kita kompromi terhadap dosa. Makanya ada orang yang secara usia sudah 50 tahun, 60 tahun, cara berpikirnya gak ada bedanya kayak orang baru pertama kali bertobat. Gitu loh. Atau mungkin gak ada bedanya dengan mereka yang gak kenal Tuhan. Karena apa? Pertumbuhan mereka terhambat. Apa? Ya kompromi terus terhadap dosa. Lakukan aja kompromi. Ya terhambat ya pertumbuhan rohaninya. Sudah diselamatkan, sudah, tetapi cara hidupnya tidak mau dikuduskan, tidak mau disucikan. Mereka masih berkompromi dengan natur dosa mereka. Gitu. Yang Tuhan mau kita keluar dari habitat dosa. Natur dosanya ada, tetapi kita semua diberikan kuasa untuk tidak melakukan dosa itu. Kita dibangkitkan di dalam kehidupan Kristus. Nah ini menariknya teman-teman. Kristus mati untuk dosa kamu dan saya. Supaya apa? Supaya kamu dan saya bisa hidup. Dan hidup yang kita hidupi saat ini itu untuk Kristus. Ini yang harus kita pegang bersama-sama. Ayat yang kelima, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ayat ke-7, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi kita telah mati dengan Kristus. Kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. 10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikian
Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Itu yang tadi saya katakan. Kita sudah mati dan hidup bagi Kristus Yesus. Ayat 12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Jadi teman-teman, kita dikasih kuasa nih untuk tidak menuruti keinginan dosa. Natur dosa itu tidak menghindarkan kita dari keinginan melakukan dosa. Tetapi kasih karunia memampukan kita untuk tidak menuruti keinginan dosa. Dan kasih karunia itu hanya kita dapatkan di dalam Kristus Yesus. Ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ayat 13 ini akan menjawab pertanyaan kedua. Apa? Dosa apa saja yang biasa dilakukan oleh anak-anak muda sampai saat ini? Well, teman-teman, tanpa harus saya sebutkan, sebetulnya teman-teman bisa sebutkan sendirilah. Dosa apa sih yang kalian masih lakukan? Dan gini teman-teman, panca indera adalah pintu masuk yang baik terhadap dosa. Kamu lihat gak panca indera kita ini adalah pintu masuk untuk dosa. Mata, telinga, mulut yang suka ngomongin orang, tangan yang mencuri, kaki nih berjalan kepada tempat-tempat yang gak baik. Well, Paulus mengingatkan, serahkan anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran, bukan senjata-senjata kelaliman. Kalau tanya dosa apa saja, coba saya mau sebutkan dosa yang sederhana yang mungkin beberapa orang tidak menganggap ini sebagai dosa. Keterlambatan. Teman-teman tahu gak sih, dengan teman-teman terlambat, teman-teman itu sudah melakukan dosa. Hal yang sederhana. Tapi apa? Tapi dunia menggambarkan keterlambatan sebagai sesuatu hal yang sepele. Sebagai sesuatu hal yang biasa saja. Tahu gak teman-teman? Karena keterlambatan ada orang-orang yang jadi korban. Dan teman-teman melakukan kesalahan. Dosa melahirkan kesalahan. Jadi gimana? Lihat dosa. Sebegitu ngerinya gitu loh teman-teman. Dosa membuat teman-teman akhirnya tidak peduli terhadap sesama. Tidak menghargai waktu. Itu karena dosa semua. Nah, kalau ditanya dosa apa saja, salah satunya itu dosa keterlambatan. Iya kan? Terus yang kedua, dosa apa lagi? Misalnya nih, bukan misalnya, saya langsung bilang, dosa tidak mau mengakui kesalahan, merasa diri benar. Ketika teman-teman sudah tahu melakukan kesalahan, kalau di jalanan gitu ya, kalau kita misalnya kita yang salah gitu kan, atau orang-orang lain lah ya, bukan kita ya, mungkin kita enggak ya. Kalau di jalanan gitu, pernah lihat nggak orang salah nyerempet kamu, terus dia yang marah-marah, bukannya minta maaf gitu kan, tapi dia yang marah-marah. Ini salah satu contoh lagi dosa, yaitu dosa tidak mau mengakui kesalahan. Banyak orang takut dianggap rendah karena mengakui kesalahan. Banyak orang seperti itu. Tapi saya mau katakan, anak-anak Tuhan gak usah memperdulikan direndahkan atau tidak. Karena apa? Status kita itu sudah lebih dulu dibenarkan karena Kristus. Jadi dengan kita mengakui kesalahan kita, itu tidak akan mengubah status kita di hadapan Tuhan. Mana yang lebih susah? Mempertahankan diri kamu benar atau mengakui kesalahan? Mana yang lebih susah? Kalau saya kok melihat lebih susah mempertahankan diri saya benar ya. Karena sampai hari ini pun saya menyadari bahwa saya adalah orang yang berdosa juga. Orang yang masih punya natur dosa dan masih bisa melakukan kesalahan. Sehingga ketika saya melakukan kesalahan, saya akan akuin kesalahan saya. Gitu. Jadi
Itu contoh dosa yang kedua. Nih, dosa yang ketiga yang dilakukan oleh anak-anak muda. Dosa seksual. Hati-hati teman-teman. Hati-hati. Teman-teman yang masih single, teman-teman yang sudah punya pacar, teman-teman please, oleh karena kasih karunia Tuhan, saya mengingatkan kita semua, jangan kompromi terhadap satu dosa ini. Seksual itu sesuatu yang holy, kudus teman-teman. Tuhan kasih seksual itu untuk menggenapi janji Tuhan, untuk menggenapi rencana Tuhan. Di dalam apa? Di dalam rumah tangga. Jadi seksual ini, kalau teman-teman lakukan di dalam ikatan suami istri atau ikatan pernikahan, itu tidak berdosa. Tapi kalau seksual ini dilakukan atau di luar ikatan pernikahan, itu jadi dosa. Sebutkanlah dosa seksual apapun itu, teman-teman tahu. Selama seksualitas itu, aktivitas seksual itu teman-teman lakukan di luar pernikahan, itu dosa. Jadi anak-anak muda, kenapa saya bilang anak-anak muda? Karena anak muda itu kan gairahnya, dan itu adalah titik-titik awal di mana mereka puber, ya kan, gairah seksualnya itu pun tinggi sekali. Tetapi sebagai kerabat atau saudari di dalam Tuhan, saya mau kasih tahu, kita harus tahu titik-titik atau situasi apa yang akan mendirect kita untuk melakukan dosa seksual, dan kita harus hindari itu, teman-teman. Teman-teman sendiri yang tahu kelemahan teman-teman di mana. Jadi hari ini serahkan seluruh anggota tubuh kita untuk senjata kebenaran. Ayat yang ke-14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Saya mau tutup dengan ini, teman-teman. Natur dosa itu gak akan pernah bisa lepas nih. Selama kita hidup, gak bisa lepas. Dan dengan natur dosa, kita gak akan terhindar dari keinginan melakukan dosa. Saya pun masih ada muncul keinginan untuk melakukan dosa. Tetapi apa? Oleh kasih karunia daripada Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, kita diberikan kemampuan. Untuk apa? Untuk tidak melakukannya. Saya akan bacakan nih. Yakobus 1. Saya teringat sama satu ayat ini. Ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Hati-hati dengan keinginanmu, teman-teman. Kalau teman-teman lihat ada keinginan-keinginan yang gak berkenan kepada Allah, kalau teman-teman sudah dipikat, itu jarak dari keinginan dengan tindakan melakukan dosa sepersekian detik. Jadi hati-hati. Itu sebabnya yang saya mau katakan adalah, tahu nggak kita bahwa kita itu sudah jadi orang benar? Itu. Tahu nggak kita bahwa status kita itu sudah dibenarkan? Yang pertama. Yang kedua, tahu nggak kita bahwa Tuhan mau menyucikan kita, menguduskan kita sebagai orang-orang kudus, sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan. Dengan cara apa? Dengan cara dikasih tahu kalau misalnya kalian lakukan dosa, itu sebenarnya alarm dari Tuhan bahwa itu dosa yang harus kamu beresin. Beresinlah. Teman-teman, dosa bukan hanya sekedar penyimpangan, tetapi dosa adalah tindakan aktif kita menantang Tuhan, melawan Tuhan. Bagaimana sikap teman-teman menghadapi definisi ini? Mengerti definisi dosa ini. Dosa bukan hanya sekedar penyimpangan atau meleset, tetapi dosa adalah tindakan aktif kita menantang Tuhan. Setiap kali kita lakukan dosa, kita menyatakan diri melawan Tuhan. Kita menyatakan diri menantang Tuhan. Kita menyatakan diri tidak setuju dengan apa yang Tuhan katakan dalam hidup kita. Termasuk semua hal mengenai kebenaran yang tertulis dalam firman Tuhan. Tentukan
pilihanmu saat ini. Kamu mau lakukan dosa atau kamu mau tinggalkan dosa? Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Firman Tuhan yang memerdekakan kami, menyadarkan kami akan posisi kami sebagai orang benar dan posisi kami sebagai orang-orang yang dikuduskan, disucikan, dibersihkan setiap hari sampai kami berhadapan muka dengan Engkau Tuhan. Ampuni kami Bapa ketika kami masih kompromi dengan dosa. Tapi biarlah ajar kami untuk kami melihat kejatuhan kami itu sebagai alarm dari Tuhan. Memberitahukan kepada kami bahwa dosa itu belum beres dan kami harus bereskan itu di hadapan Tuhan. Terima kasih hamba berdoa untuk semua anak-anak Tuhan di dalam komunitas Youth of Calvary. Hamba berdoa juga buat Septio sebagai ketua youth dan semua rekan-rekan yang terlibat di dalam komunitas ini. Biar Tuhan juga memberikan kemampuan untuk mereka juga berjuang dan menjadi teladan sebagai anak-anak Tuhan yang berbeda dengan dunia. Mampukan mereka Tuhan untuk menyelesaikan tugas pelayanan ini. Sehingga melalui hidup mereka, banyak anak-anak muda dimenangkan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih hari ini kami diajarkan untuk kami tidak berkompromi dengan dosa. Sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dibenarkan oleh karena kasih karunia Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, memberkati setiap anak-anak Tuhan dimanapun berada dan menolong mereka Tuhan dalam setiap aktivitas kehidupan mereka. Di tengah situasi seperti ini, biarlah mereka pakai waktu ini untuk semakin mendekatkan diri di dalam persekutuan dengan Tuhan secara pribadi. Terima kasih buat hari ini Bapa. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan seluruh anggota tubuh kami untuk dijadikan senjata kebenaran bagi kemuliaan nama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Halo Yok Calvary, terima kasih sudah mengikuti Yok Online Service hari ini. Kiranya dapat menjadi berkat buat teman-teman semuanya. Sampai bertemu kembali di Yok Online Service minggu depan. God bless and stay safe.